Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Kali ini kita akan melakukan sesi latihan ya teman-teman. Simulasi latihan beberapa soal untuk CPNS ya. CPNS, SKD, TIU ya. Jadi nanti akan kita lakukan latihan soal sebanyak 20 soal. Nah baiklah teman-teman. TIU atau tes intelijensia umum ya, itu adalah salah satu tes yang diujikan dalam seleksi kompetensi dasar ya atau SKD CPNS ya. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis, analitis, dan memecahkan sebuah masalah. Jadi soal-soal TIU itu meliputi penalaran umum ya, penalaran numerik, penalaran figural gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke soal-soalnya. Soal yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap untuk menempuh jarak sejauh 30 km, menghabiskan bensin sebanyak 5 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan jika jarak yang ditempuh adalah 90 km? A. 15, B. 16, C. 17, D. 18, atau E. 19. Oke teman-teman, boleh dicoba untuk menghitung. Jadi setiap ujian ya atau tes CPNS, SKD itu kita berkejaran dengan waktu sehingga perlu kecepatan dan ketepatan dalam menjawab sebuah soal-soalnya ya. Oke, yang ditempuh adalah 30 km teman-teman ya, itu menghabiskan 5 liter. Nah yang ditanya kalau 90 kilo itu berapa liter? Kita lihat pembahasan. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi menghabiskan 15 liter. Kita lihat pembahasannya ya. Kalau dia jarak 30 km itu menghabiskan 5 liter ya. Dan jarak 90 km itu berapa? Nah, maka di sini menghitungnya sangat mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman jarak itu 30 itu dibagi dengan habisnya bensin yaitu 5 liter. Jadi 30 dibagi 5. Dapatlah angka 6 ya. Nah, hasil angka 6 ini nanti jadi pembagi 90 km tersebut yang ditanyakan. Nah, sehingganya jarak 90 km itu dibagi 6. Ketemulah 15 liter. Sehingganya jawabannya benar adalah 15 liter. Dalam jarak 90 km menghabiskan bahan bakar atau bensin itu sebanyak 15 liter. Oke, paham ya? Selanjutnya soal kedua, sebuah karung berisi 200 kg beras. Berapa kilogram beras yang tersisa jika karung tersebut berisi 1/5 dari berat semula? Nah, 1/5 dari berat semula. A40, B80, C120, D160, atau E200. Jadi ada sebuah karung ya, isinya 2 kintal atau 200 kg. Nah, yang ditanyakan itu beras yang tersisa jika karung tersebut berisi 1/5 dari berat semula. Nah, 1/5 dari berat semula itu berapa? Kita lihat. Ya. Jadi jawabannya adalah 40 kilo. Nah, bagaimana ngitungnya? Tinggal 1/5 dari 200 itu berapa? Gitu. Sehingganya 200 dibagi 5 sama dengan 40 kilogram. Oke, jawabannya jadi 40 kilogram. Selanjutnya, lingkaran A dan B memiliki perbandingan 1/2 ya. Berarti ini A, teman-teman ya. Kemudian ini yang B ya. Nah, 1/2. Jika lingkaran A berdiameter 10, maka diameter lingkaran B, nah, lingkaran B ini ditanya A 5 cm, B 7,5, C 10, D 12, E 20. Oke teman-teman, bisa coba dihitung. Lingkaran A dan B memiliki perbandingan 1/2. Kalau A 10 berarti B sangat mudah ya. Nah ini sangat mudah. Jadi B berarti 20. Tinggal dikalikan saja. Karena kalau yang A dia perbandingannya kan diameter banding 1/2 ya. Jadi kalau A-nya misalnya 10 ya di atas. Berarti 10 ini tinggal dikali perbandingannya ini. Dikali 2 ya. Jadi sama dengan 2 dikali 10 yaitu 20 cm. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, sebuah segitiga memiliki panjang alas 12 cm dan tingginya 8 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? A.
48 cm, B 60, C 64, D 72, atau E 80. Nah, ini teman-teman harus ingat-ingat ya, untuk menghitung luas segitiga itu rumusnya apa. Nah, ini sangat gampang Mas Yan ya. Yang penting kita ingat aja rumusnya untuk menghitung luas. Kita lihat jawabannya benar adalah 48 cm ya. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Karena rumus luas, kita lihat rumus luas itu adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, alasnya berapa? Alasnya 12 ya. Tingginya 8, sehingga setengah dikali 12 ya. Setengah dikali 12, kemudian dikali 8. Jadi sama dengan setengah dikali 96. Dapatlah 48 cm ya. Sehingga jawabannya betul adalah yang A. Paham ya teman-teman? Kalau paham, kita lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menghormati orang yang lebih tua, B. Menjaga kerukunan antar umat beragama, C. Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, D. Membayar pajak tepat waktu, atau E. Menjaga kebersihan lingkungan. Jawabannya adalah Oke, pengetahuan umum ya. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Ini salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita lihat pembahasan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam, ya, ada istirahatnya 1 jam untuk makan, berapakah jarak A ke B? Nah, yang ditanya adalah jarak A ke B ya. A 210, B 175, C 150 km ya, D 135, atau E 90 km. Jawabannya adalah, silakan hitung teman-teman ya. Dia berangkatnya jam 6.15 nih, sampainya 9.45. Tapi antara 6.15 sampai 9.45 di sini ada 1 jam dia istirahat. Ya, ada 1 jam dia istirahat. Nah, sehingganya dan kecepatannya itu 60 km per jam. Jadi per jamnya itu 60 kilo ditempuh ya per jamnya. Nah, yang ditanya jaraknya A ke B. Jadi jarak A ke B itu berapa? Mudah ya ini ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, jawabannya betul adalah yang C ya. 150 km. Jadi kita lihat pembahasannya. Jadi perjalanannya kan mulai dari 6.15 ya. Kemudian sampainya 9.45. Artinya kalau kita hitung dari 6.15 ke 9.45 itu dapatnya 3 jam 30 menit atau 3,5 jam ya. Nah, dapat jaraknya segitu. Nah, dari 3,5 jam ini di dalamnya ada istirahatnya sejam dari 3,5 jam ini. Ya, ada istirahat sejam, sehingga total waktu perjalanan itu 3,5 jam dikurangi 1 jam karena 1 jam untuk makan tadi ya. Berarti total perjalanan yang dipakai itu sebenarnya 2,5 jam karena 1 jamnya berhenti ya. Nah, total perjalanan 2,5 jam. Nah, sedangkan rata-rata kecepatannya itu per jamnya itu dapat 60 kilo. Nah, berarti kalau 1 jamnya 60 kilo ya, ini ya. 1 jamnya 60 kilo. Jadi kalau 2,5 jam itu berapa? Nah, berarti tinggal 2,5 dikalikan 60 ya. Jadi 2,5 dikali 60. 60 kali 2,5 sama dengan 150 km. Mudah ya? Jawabannya adalah 150 km. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nilai dari 33/3% dikali 0,15 adalah A 5%, B 1/5, C 5/20, D 25%, atau E 0,5. Jawabannya ini mudah teman-teman ya. Ini merupakan pengkalian sebuah pecahan yang berbeda ya. Ini desimal, ini persentase. Nah, kalau ingin melakukan eksekusi itu disamakan dulu. Kalau desimal semua, kalau persen semua. Nah, disamakan dulu. Oke, kita lihat pembahasan ya, jawabannya apa.
Nah, jawabannya adalah yang A ya, 5%. Berarti ini dibuat persen nih. Nah, ya kan? Kalau ini udah clear nih, 33/3%. Berarti dikali 0,15 itu sama saja, dia adalah 15/100. Ini sama saja 15/100, teman-teman. Ya, 15/100. Ini ya. Nah, kita lihat pembahasannya ya. 33/3% itu sama dengan adalah sepertiga. Maka 33/3% dikali sepertiga dikali 15/100. Ya. Karena ini sepertiga nih. Ya kan? Jadi sepertiga dikali 15/100. Jadi sama dengan 15/300 ya. Jadi 15/300. 15/300 itu kalau disederhanakan menjadi 5/100 ya, sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3 5 ya kan, 5, kemudian 300 dibagi 3 adalah 100. Jadi 5/100 atau 5%. 5/100 itu 5%. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, clear ya. Nah, soal selanjutnya, berapakah 21,84 dikali 32,78? Nah, kalau ini gampang ya, tidak ada perubahan ya. Maksudnya tidak ada perubahan bentuk ya. Ini bentuknya koma ya, desimal. Nah, tinggal dikalikan langsung aja. Penggalian seperti biasa, 21,84 dikali 32,78. Gitu aja cara mengalinya. Kita lihat pembahasan ya. Jawabannya adalah D. Perkalian biasa. Jadi perkalian 2184 kali 378 itu 715 9152. Itu jawabannya yang D. Ini hanya butuh kecepatan ya dalam mengalihkan ya. Jadi mengalihkan angkanya butuh kecepatan karena tidak merubah apapun. Jadi langsung aja 21,84 dikali 32,78. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, berapakah 1547 dibagi 6 ditambah 7 sama dengan A264, B267, C26,48, D26,78 atau E268,8. Jawabannya adalah, oke, ingat teman-teman ya, kalau dapat model seperti ini ya, ada 3 kali eksekusi ya, bagi plus. Nah, mana yang didulukan? Kita lihat pembahasan. Jawaban yang benar adalah yang A. Jadi kalau kita lihat pembahasan, aturan dalam operasi hitung campuran di atas ya adalah lakukan dulu pembagian terlebih dahulu. Nah, pembagian terlebih dahulu ini kuncinya ya. Baru kemudian operasi penjumlahan. Ini yang kedua. Jadi operasi penjumlahan ini yang kedua. Jadi lakukan pembagian dulu. Sehingganya ketemulah 1547 itu dibagi 6 dulu. Setelah dapat angkanya ini baru dijumlahkan 7. Sehingganya dapatlah 264,8333 atau disederhanakan menjadi 264,8. Sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, berapakah nilai selanjutnya dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13? A15, B16, C17, D18 atau E19. Ini merupakan nilai apa? Soal deret angka ya teman-teman ya. Jadi kita harus jeli tuh. Jadi di sini polanya apa? Kita mencari pola ini teman-teman ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini polanya apa dicari teman-teman. Oke, sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya pasti cepat ketemu jawabannya. Kita lihat. Ya, betul. Jawabannya adalah yang A teman-teman ya. 15. Kita lihat polanya. Nah, jadi aturan, kita lihat pembahasan ya. Aturannya adalah dengan menambah 2 pada tiap-tiap bilangan. 1 plus 2 sama dengan 3, 3 plus 2, dan seterusnya ya. Bilangan berikut dalam seri ini adalah 13. Maka yang berikutnya adalah 13 plus 2 jadi 15. Jadi maksudnya begini teman-teman. 1 ke 3 ini berarti kan ditambah 1 ya. 3 ke 5 ini tambah 2 maksudnya ya teman-teman ya. Mohon maaf, tambah 2. 3 ke 5 ini juga tambah 2. 5 ke 7 ini juga tambah 2. 7 ke 9 ini juga tambah 2. Jadi semua ini ditambah 2 teman-teman. 9 ke 11 ini ditambah 2. Nah, 11 ke 13 ini juga ditambah 2 ya. Sehingganya 13 ini ditambah 2 berapa? Ya kan? Nah, sehingganya 13 tambah 2 itu adalah 15. Nah, begitu polanya. Berarti polanya setiap angka itu ditambahkan 2. 1 tambah 2, 3.
3 tambah 2 5 ya, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 2 13, kemudian 13 tambah 2 itu berapa? 15. Jadi jawabannya yang A ya, clear ya. Oke, selanjutnya ini seperti tadi masih deret angka, kita untuk mencari polanya ya. Nah, mencari polanya seperti apa? Berapakah nilai selanjutnya? 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21, dan 25. Nah, selanjutnya ini berapa? Nah, ini berapa selanjutnya? A12, B31, C15, D28, atau E30. Berapa? Sudah dihitung? Sudah ketemu polanya? A12, B31, C15, D28, atau E30. Berapa polanya teman-teman? Silahkan. Sudah ketemu ya polanya ya? Oke, kita lihat pembahasannya kalau sudah ketemu polanya. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah 31. Kita lihat polanya. Jadi seri pertama dimulai dari angka 1, kemudian dari berikutnya melompat ke satu angka, demikian seterusnya. Deret kedua dimulai dari angka 3 dan melompat satu angka, deret berikutnya. Dalam hal ini jawabannya adalah 25 plus 6, sehingganya adalah 31. Jadi 25 plus 6 sama dengan 31. Oke, sudah ketemu polanya ya? Nah, jadi begini polanya teman-teman. Jadi 1 tambah 3, 4 ya, kemudian 4 ditambah 5, 9, 9 ditambah 6 itu 13 ya. Kemudian 16 ditambah 7, 21 ya kan, berarti 25 ditambah 6 ya. Jadi kita lihat polanya ya. 1 ditambah 2 itu 3 kan, 1 tambah 2 ini tambah 2 ini 3 ya. Kemudian 4 ditambah 3 itu 7 ya kan. Kemudian 9 ditambah 4 itu adalah 13. Kemudian 16 ditambah 5 teman-teman jadi 21. Nah, 25 ini berarti ditambah 6 ya. Jadi 25 ini ditambah 6 itu berapa? Nah, 25 tambah 6 yaitu 31. Sehingga jawabannya adalah 31. Jadi polanya itu di lingkar-lingkar ya. 1 tambah 3, 1 tambah 2 ini berarti ditambah 2. Kemudian yang kedua ini ditambah 3. Kemudian yang ketiga tambah 4. Kemudian selanjutnya ditambah 5. Yang selanjutnya ini ditambah 6. Nah, yang ditambah 6 ini kosong, dia berapa? 31. Sehingga jawabannya adalah yang B. Paham ya teman-teman ya? Polanya dia 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. 12 gemulai itu titik-titik sama dengan titik-titik pesilat. Jawabannya adalah A. Gerakan pukulan, B. Penari tangkas, C. Lentur lamban, D. Tangan kaki, atau E. Kaku kekar. Oke, sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, kita lihat pembahasan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan ya. Hubungan pasangan kata tersebut adalah gemulai sikap dari seorang penari. Ya, jadi gemulai itu sikap dari seorang penari. Sedangkan tangkas itu adalah sikap dari seorang pesilat. Nah, singgahnya pas ya. Jadi gemulai ini ke penari karena dia gerakan dari penari, kemudian tangkas itu merupakan gerakan, salah satu gerakan dari si pesilat. Sehingga jawabannya adalah penari tangkas. Oke? Paham ya? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Masih sama ya. Air ember sama dengan titik. A. Atap rumah, B. Listrik lampu, C. Mobil jalan, D. Rambut kepala, atau E. Pakaian lemari. Ya. Kalau kita lihat air ember itu berarti air di dalamnya bisa di dalam ember gitu ya. Ember itu dalamnya bisa air, gitulah kira-kira. Nah, yang sama mirip karakternya seperti ini itu yang mana gitu teman-teman? Antara A, B, C, D, E itu. Yang mirip karakternya seperti ini. Air itu ada di dalam ember. Berarti oke, betul. Kita ketemu ya. Ketemu karakter yang sama, yaitu yang E. Ya kan? Pakaian ada di dalam lemari.
air ada di ember. Jadi pakaian ada di lemari. Gitu. Sehingga jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pembahasan, hubungan kata air dan ember adalah air diletakkan di dalam ember. Nah, hubungan yang sama dengan itu yaitu pasangannya adalah pakaian diletakkan di dalam lemari. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya 14. Sekutu, kompetisi, kolaborasi, titik-titik. A. Persaingan, B. Teman, C. Pertandingan, D. Musuh atau E. Lawan. Nah, ini seperti tadi teman-teman ya. Jadi ini isinya dia harus sama dengan ini. Ya, bentuknya ya. Nah, sekutu, kompetisi. Berarti kolaborasi itu apa? Nah, berarti sekutu itu dengan kompetisi ini merupakan kata yang berlawanan ya. Jadi kolaborasi, lawan kolaborasi itu apa? Gitu. Ketemu ya? Nah, kalau sudah ketemu, kita lihat pembahasannya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi, kalau kita lihat pembahasan, sekutu memiliki makna yang berlawanan dengan kompetisi ya. Jadi sekutu itu maknanya berlawanan dengan kompetisi. Sehingganya jawaban yang benar adalah kita cari yang berlawanan, yaitu yang berlawanan dengan kolaborasi itu apa? Yang berlawanan dengan kolaborasi adalah persaingan. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Ke-15. Pedas Lombok. Titik. A. Manis gula, B. Lapar makanan, C. Manis sirup, D. Kecap sakarin, atau E. Manisan teh. Ini masih seperti yang tadi teman-teman ya. Kita diminta untuk mencari kata-kata yang dia tuh polanya ya atau bentuknya sama dengan yang sudah muncul. Di sini yang sudah muncul kata pedas dan lombok. Nah, hubungan pedas dengan lombok itu apa? Nah, maka di sini juga harus sama hubungannya seperti apa ya? Di sini juga harus sama nih, hubungannya seperti apa? Nah, harus sama dengan ini ya. Oke, sudah ketemu ya. Pedas lombok itu hubungannya apa? Oke, kalau sudah ketemu kita lihat pembahasan. Ya, jawabannya adalah A ya. Manis gula. Kita lihat pembahasannya coba. Pedas itu adalah rasa dari lombok ya atau cabai ya. Jadi pedas itu adalah rasa dari lombok sehingga yang sama seperti ini bentuknya adalah manis rasa dari gula ya. Oke. Nah, manis rasa dari gula ya yang ini ya. Manis rasa dari gula. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang A. Ini bentuknya yang sama dengan ini ya. Pedas rasa dari lombok, manis dari gula. Oke, kita ke soal selanjutnya 16. Masih sama ya, kita suruh mencari bentuk kata yang sama. Mengantuk, tidur sama dengan titik. A. Makanan kalori, B. Terbang berjalan, C. Polisi pencuri, D. Pelanggaran hukuman, atau E. Lapar makanan. Jawabannya adalah, nah, kita suruh mencari bentuk kata yang sama dengan yang sudah muncul ini ya. Mengantuk itu dengan tidur hubungannya apa? Nah, ini harus sama di sini. Oke, sudah ketemu teman-teman? Yang bentuknya sama, polanya sama. A, B, C, D, E ini yang mana? Oke, kita lihat pembahasan ya. Kita lihat pembahasan, jawabannya adalah yang A. Makanan kalori. Kita lihat pembahasan. Ketika kita mengantuk, ya, menghasilkan sebuah tidur atau perlu tidur. Sehingganya makanan menghasilkan kalori gitu. Ya, jadi makanan menghasilkan kalori. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 17. Kendaraan mobil. A. Binatang lawan, B. Kapal perahu, C. Gaji upah, atau D. Orang pemuda, terakhir laut danau. Oke, kita lihat ya. Kendaraan ini hubungannya dengan mobil apa? Makanya di sini bentuknya juga harus sama. Ya. Nah, di sini. Oke, sudah ketemu teman-teman? Yang sama dengan ini polanya kendaraan mobil. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasan. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Salah satu jenis dari kendaraan adalah mobil. Ya. Jadi kendaraan jenisnya salah satunya mobil. Sehingganya hubungan yang tepat adalah orang dan pemuda. Karena salah satu jenis orang adalah
pemuda ya. Jadi orang dan pemuda. Kalau ini kendaraan mobil merupakan bagian ya, mobil itu merupakan bagian dari kendaraan, sehingganya pemuda bagian daripada orang. Jadi jawaban yang tepat yang D. Selanjutnya kita suruh mencari pola. Ini teman-teman, kalau tadi angka ya, deret angka, sekarang deret huruf. A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, titik. A, B, W, B, U, W, C, S, W, D, U, X, atau E, V, X. Nah, jawabannya apa? Kita cari dulu polanya ya. Ini teman-teman harus cari dulu polanya ini apa. Sehingga nanti akan ketemu di sini. Ya, nanti di sini akan ketemu. Huruf apa yang harus muncul ya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Dari deret huruf itu sudah ketemu polanya? Oke, kalau sudah ketemu, kita lihat pembahasan. Jawabannya adalah yang U, W ya. Kalau kita lihat polanya, kita lihat pembahasan ya. Pola yang ditemukan adalah huruf awal plus 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah U dan W. Jadi maksudnya gini teman-teman. AC ya. AC berarti di sini ada huruf B ya. Betul? Nah, berarti ABC. Nah, C ke E berarti ada huruf D di sini teman-teman. Ya kan? E ke G itu ada huruf F. Ya, sehingganya ada satu huruf yang hilang. Begitu juga selanjutnya ya. Berarti kalau Q ke S itu ada huruf R yang hilang. Berarti di sini setelah S, R, S, T, berarti di sini T ya. Nah, di sini T. Habis T berarti apa? U, ya kan? Nah, di sini habis U, R, S, T, U, V ya. Setelah V apa? W. Nah, berarti jawabannya adalah U dan W. Maksud ya, teman-teman ya. Nah, jadi polanya di sini adalah menghilangkan satu deret ya, deret huruf. Jadi kalau QS itu ada R-nya yang hilang. Berarti kalau S ke sini, ke titik-titik ini, yang hilang itu taruh di atas dulu. Habis S apa? T. Setelah T baru U. Habis U apa? V. V-nya taruh di atas dulu. Setelah V baru W ya. Nah, ini polanya seperti itu. Sehingganya jawabannya adalah yang B. U, W. Oke, soal selanjutnya. Ini masih pola, teman-teman. Seperti tadi. A, K, C, N, E, Q, titik, I ya. Sehingganya jawabannya adalah A, F, T, B, G, T, C, G, S, D, H, S, atau E, H, U. Oke, kita cari polanya teman-teman di sini. Nah, polanya seperti apa? Sehingganya nanti akan ketemu di sini. Hurufnya apa ya. Sudah ketemu ya polanya. Oke teman-teman, kalau sudah ketemu polanya, kita lihat pembahasan. Ya, jawabannya adalah B ya, yang GT. Kita lihat. Bila dilihat deret yang memiliki pola seling antara huruf 2 dan 3, sehingganya pola 1 plus 2, sehingganya jawabannya adalah GT ya. Jawabannya adalah GT. Kita lihat ya. Dari A ke C, ini berarti ada huruf yang hilang yaitu B. Berarti B taruh sini. Ya. Kalau K ke N, ini kita ngelangkah satu ya. K ke N itu K L M. Berarti di sini ada huruf L. Ya, kemudian ada huruf M. Betul ya. Jadi ada dua huruf nih yang hilang. Kalau A ke C itu ada B. Ya. Kalau K ke N itu ada huruf K L M ya, ada huruf L dan M. Nah, berarti kalau C ke E, HVC berarti ada huruf D yang hilang ya. Di sini ada huruf D yang hilang. Berarti kalau N ke Q itu ada dua huruf yang hilang. KLN, MN, OP berarti O ya. Di sini O dan P teman-teman ya yang hilang. Nah, polanya sudah ketemu nih. Nah, berarti kalau sudah ketemu dari C ke E berarti sini E ke, nah di sini ada yang hilang satu berarti di sini ya.
E, F. Ya, F-nya taruh di atas. Berarti setelah F ada huruf G ya. Huruf G. Nah, polanya sudah ketemu. Nah, dari Q ke sini, ya kan? Ini kan ada dua huruf yang hilang nih. Nah, kan? PQR berarti R dan S ya. Setelah S itu berarti huruf T. Berarti T-nya taruh sini. Berarti G dan T jawabannya, yaitu yang B ya. Nah, mudah teman-teman ya. Paham ya? Nah, itu polanya. Sehingga ketemu jawabannya G dan T. Oke, selanjutnya ini soal terakhir ya. Berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding dengan panjang 13 meter dan tingginya 4 meter? Jika per meter persegi, ini meter persegi ya maksudnya, diperlukan biaya Rp4.500. Jadi jawabannya adalah, nah, kita diminta menghitung biayanya teman-teman. Kalau dia per meter perseginya 4,5, ya, per meter perseginya ini per meter persegi itu adalah 4.500. Berapa kalau misalnya dinding itu panjang 13 dan tingginya 4? Berarti kita harus ngitung luas dulu nih. Ya kan? A Rp207.000, B Rp216.000, C Rp223, D Rp234 atau E Rp243. Silahkan teman-teman, saya kasih kesempatan untuk menghitung. Oke, sudah. Sekali lagi ya, saat ujian nanti kecepatan itu perlu. Karena kita berpacu dengan waktu ya, harus cepat. Harus bisa menghitung dengan cepat. Sudah ketemu ya jawabannya? Nah, kalau sudah ketemu, kita lihat pembahasan. Oke, jawabannya benar adalah yang D teman-teman ya. Yaitu 234.000. Kita lihat pembahasannya. Biaya cat sama dengan luas kali harga. Ya kan? Kita hitung luasnya dulu. Jadi luasnya adalah 13. Ya kan? Karena panjang 13. Kemudian tingginya 4. Berarti kalau kita ngitung luasnya 13 dikali 4. Berarti ini ya. Nah, sudah ketemu 13 kali 4 adalah 52. Nah, 13 kali 4 52. Sehingga 52 ini tinggal dikalikan saja. Per meter perseginya berapa biayanya? Yaitu 4.500 ya. Berarti 52 dikali 4.500. Inilah hasilnya Rp234.000. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Ini soalnya sangat mudah ya. Tinggal kita ketepatan memahami soal saja, sehingga kita dalam berhitung itu tepat ya. Oke teman-teman. Nah, demikian ya contoh 20 soal untuk SKD CPNS untuk TIU ya. Jadi mudah-mudahan dari 20 soal yang sudah kita simulasikan tadi, sudah kita latihan tadi, itu menambah wawasan, kemudian menjadi sebuah gambaran untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman harus perlu berlatih lagi agar nanti saat ujian itu sudah bisa menjawab soal-soal dengan baik, tentunya dengan cepat juga tepat. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan soal hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan pada akhirnya ya, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.